Ya, saudara sekalian, saya baru saja menyelesaikan kumpul dengan teman-teman sambil kritis melihat pemerintahan Presiden Prabowo. Fortunately, ternyata dari semua yang hadir di sini, sedikit sekali yang mengungkapkan pesimisme terhadap pemerintahan Prabowo atau sosok Prabowo. Kalau sosok Fufu Fafa, ya bisa dibilang 100% against ya. Tapi kalau sosok Prabowo, rata-rata mereka masih menaruh harapan di pundak Prabowo Subianto. Dan saya kira itu fair ya. Kenapa saya katakan fair? Karena pemerintahan baru berjalan selama 21 hari. Ada hal-hal yang sebenarnya agak mengecewakan, makanya kemudian kita bikin judul Ada Apa Dengan Prabowo. Kok terkesan tidak satu antara kata dan perbuatan. Katanya berantas korupsi, tapi yang direkrut menteri-menteri bermasalah. Bahkan jelas-jelas ada menteri yang ketika menjadi ketua umum partai itu dipaksa mundur karena banyaknya kasus yang melibatkan dirinya. Ada wakil menteri yang sudah pernah jadi tersangka hanya bebas karena pra-peradilan, dan ketika mau dijadikan tersangka lagi ada hambatan. Jadi sobat era sekalian, paradoks seperti ini, seperti tulisan Prabowo sendiri yang berjudul Paradoks Indonesia. Nah sekarang Prabowo Subianto keluar negeri, dan ini bukan, ini fortunately juga dia tidak meninggalkan tugas apapun kepada Fufu Fafa. Jadi para menteri disuruhnya langsung berkoordinasi ya. Padahal sebenarnya bisa saja diberikan tugas-tugas tertentu di mana kalau itu strategis harus memang berkoordinasi dengan presiden yang ada. Karena Prabowo tidak sedang berhalangan tetap atau berhalangan karena sakit, tetapi dia melakukan lawatan ke luar negeri, dan ini adalah peristiwa ketatanegaraan biasa saja. Tetapi kan biasanya ya untuk hal-hal yang tidak selalu atau tidak terlalu strategis cukup diselesaikan di level wapres. Tapi ternyata kewenangan atau kepercayaan itu tidak diberikan ya. Makanya seperti antara ada dan tiada jadinya ya sobat era sekalian. Coba kita lihat ya. Oke. Sebagaimana diberitakan inilah.com, tak delegasikan tugas ke Wapres, Prabowo dinilai ingin pemerintah berjalan satu komando, one command ya. Coba kita bacakan. Presiden Prabowo Subianto dinilai sudah mengambil langkah tepat sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Pasalnya keputusan Prabowo yang meminta menterinya untuk melaporkan apapun yang terjadi di Indonesia kepadanya adalah sebuah terobosan baru. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin menilai Prabowo ingin mengetahui langsung soal situasi di Indonesia dari para menteri saat dirinya berada di luar negeri. Ya memang bagusnya seperti itu ya. Bagusnya Prabowo langsung memerintahkan menteri-menterinya, karena kan bagaimanapun Wapres itu ban serep. Ya kalau Prabowo tidak mampu baru Wapres, kan selama ini Prabowo mampu. Sehat, walaupun kunjungan ke luar negeri, menteri-menteri bisa melapor lewat telepon atau melalui email atau cara yang lain. Tutur Ujang kepada inilah.com. Itu menunjukkan ya beda kualitas, bukan duit tunggal, sehingga wakil presiden tidak terlalu dipercaya ya. Menurutnya keputusan Prabowo yang tidak mendelegasikan tugas-tugas presiden kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak melanggar aturan. Sebab Prabowo sebagai presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kelihatannya memang Pak Prabowo punya prinsip negara ini harus dikendalikan, dipegang oleh RI 1, oleh presiden walaupun Pak Prabowo-nya sedang ada di luar negeri atau berkunjung ke banyak negara, ucap dia. Lebih lanjut, Ujang menambahkan keputusan Presiden Prabowo yang terus memantau kondisi Indonesia meski di luar negeri adalah hal yang positif. Pasalnya Prabowo akan mengetahui situasi apapun yang terjadi di Indonesia dari laporan jajaran menteri. Positif saja untuk berjaga-jaga untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi.
Jadi kalau Pak Prabowo tadi mendelegasikan tugasnya kepada para menteri, bukan kepada presiden, kepada wapres, ya memang tidak ada masalah. Sambungnya, Ujang mengaku belum mengetahui apa yang melatar belakangi keputusan Prabowo ini. Namun dengan sikap ini publik melihat jika kapabilitas Gibran sebagai wapres harus diuji kembali. Jadi saya melihatnya soal percaya atau tidak percaya Prabowo kepada Gibran saya tidak tahu. Yang jelas ketika Prabowo memberikan perintah kepada menterinya, ya menterinya harus jalan saja begitu tandasnya. Ini sebelumnya ada berita Prabowo minta semua menteri langsung lapor ke Presiden. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama beberapa waktu. Namun sebelum memulai perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, Prabowo mengumpulkan seluruh menteri untuk memberikan pesan penting. Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri, kata Prabowo dalam potongan video sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Jakarta dikutip Jumat. Prabowo meminta para menteri untuk langsung telepon dirinya jika ada masalah krusial. Jadi saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing, ucapnya. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara jangan ragu-ragu. Kalau ada masalah apapun, kalau saudara-saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin menyampaikan suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, dan jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka, ujar Prabowo melanjutkan. Prabowo bahkan membuka peluang agar para menteri bisa menghubunginya langsung. Ia menyebut tidak ada batasan protokoler maupun feodal ketika menjalankan tugasnya. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat, tuturnya. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan baik Presiden RI maupun Wakil Presiden RI hingga para menteri memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban dalam menjalankan amanat masyarakat Indonesia. Jadi silakan gunakan teknologi, ucap Prabowo. Kewajibannya ya sama, tetapi kualitasnya berbeda pastinya ya, sobat era sekalian. Sama tapi kualitas berbeda. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah buat apa ada Menko? Buat apa ada wakil presiden ya? Kalau kemudian seluruh urusan harus langsung kembali ke presiden. Jadi ini soal manajemen pemerintahan, di mana unit-unit pemerintahan secara bertingkat difungsikan. Jadi kalau misalnya menteri langsung lapor jumping up kepada presiden, sementara Menko-nya dilompati misalnya, ya susah juga. Kan harusnya koordinasi dengan 7 Menko itu ya berjalan. Lalu 7 Menko tersebut kalau memang very crucial ya sampaikan kepada wakil presiden. Tapi kalau wakil presiden tidak bisa ya langsung kepada presiden, kan begitu. Kalau begitu bypass. Jadi apa gunanya Menko dan wakil presiden? Nah itulah susahnya menurut saya ketika kemudian kebijakan tersebut ada menteri koordinatornya, ada wapresnya, tetapi menteri bisa jumping up. Sobat era sekalian, ini 21 hari baru ya. Biasalah dalam 21 hari kan belum banyak soal-soal pemerintahan yang dijalani oleh Prabowo. Atau kalaupun sudah banyak belum disentuh atau dihandle semua. Karena itu akan kita lihat ya bagaimana Prabowo ke depan, bagaimana 100 hari pertama yang jatuh pada tanggal 29 Januari. Kita tidak bisa melihatnya hanya dari 21 hari. Pertemuan tadi mengkonfirmasi banyak yang menaruh harapan kepada Prabowo Subianto. Sebagian dari mereka adalah tim sukses 2014-2019. Sebagian ya menaruh harapan karena Prabowo is the president. Jadi tidak ada cara lain kecuali berharap Prabowo memberikan semacam legacy, semacam kebaikan bagi bumi ini, bagi republik ini, agar kemudian kita menjadi bangsa yang besar. Saya pegel karena sudah seharian di sini ya, sejak pagi. Tapi saya ingin membacakan sedikit kalau ada ya. Apa ya?
Semoga sehat dan sukses selalu Bung Refli serta